Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini peserta didik Maca? Bapak Guru doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana peserta didik Maca? Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah mandi pagi, sarapan? Dan bagaimana dengan perlengkapan belajarnya? Apakah sudah disiapkan? Iya. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran pertama. Adapun buku paket yang menjadi acuan pembelajaran kita pada hari ini adalah buku paket yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, bersama saya, Bapak Supriyadi, kita akan belajar hari ini. Semoga peserta didik Maca semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, mari kita sama-sama membaca doa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sirni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah melakukan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, peserta didik Maca dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara terperinci. Tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan mencari tahu tentang pantun, peserta didik Maca dapat menjelaskan pengertian pantun. Nah, salam Maca. Maca, 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 harus maca. Nah, baiklah peserta didik Maca. Bapak Guru harap peserta didik Maca dapat memperhatikan gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping adalah gambar organ peredaran darah pada manusia. Bapak Guru jelaskan. Gambar yang pertama ada gambar kapiler paru-paru. Kemudian ada gambar serambi kiri. Kemudian selanjutnya bilik kiri. Kemudian ada pembuluh kapiler. Kemudian ada bilik kanan, kemudian serambi kanan. Nah, selanjutnya Bapak Guru akan menjelaskan setiap bagian-bagian dari organ peredaran darah pada manusia. Ya, perhatikan baik-baik penjelasannya peserta didik Maca. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut, seperti pada gambar yang Bapak Guru tampilkan di samping. Jadi, dari bilik kanan, kemudian menuju arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis dan serambi kiri. Itulah peredaran darah kecil. Ya, seperti yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya, silakan peserta didik Maca untuk mengulang-ulang membaca dan mencermati wacana beserta gambarnya agar peserta didik Maca lebih memahami tentang peredaran darah kecil pada manusia. Selanjutnya, peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya,
terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di dalam tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut, seperti yang Bapak Guru tampilkan pada gambar di samping. Ya, dimulai dari bilik kiri, kemudian ke arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan ke serambi kanan. Ya, Bapak Guru silakan kepada peserta didik maca untuk mengulang-ulang membaca materinya dan mengamati gambarnya, sehingga peserta didik maca dapat memahami dan mengerti tentang sistem peredaran darah besar. Nah, selanjutnya Bapak Guru akan jelaskan fungsi atau peran organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar jantung yang Bapak Guru tampilkan di samping. Nah, Bapak Guru beri kesempatan kepada peserta didik maca untuk kembali memahami dan mengamati baik-baik gambarnya, sehingga peserta didik maca dapat memahami dan mengerti tentang jantung yang kita miliki. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Ya, untuk lebih memahami tentang pembuluh darah, Bapak Guru beri kesempatan kepada peserta didik maca semuanya untuk mengamati gambar seperti yang Bapak Guru tampilkan di samping. Ya, jadi peserta didik maca silahkan mengamati gambarnya, mulai dari pembuluh darah yang ada di leher, kemudian pembuluh vena, kemudian jantung, kemudian pembuluh vena, arteri. Ya, silakan peserta didik maca untuk mengamati untuk lebih memahami lagi tentang pembuluh darah. Yang ketiga, paru-paru. Ya, Bapak Guru tampilkan gambar paru-paru seperti yang ada di samping Bapak Guru. Ya, silakan peserta didik maca untuk mengamati baik-baik gambarnya. Nah, Bapak Guru akan jelaskan tentang paru-paru. Ya, paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke seluruh darah, ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil.
Pada ujung yang mengecil terdapat kantung udara. Kantung udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, baiklah peserta dibaca, Bapak Guru berkesempatan untuk mengulang-ulang kembali membaca materi pembelajaran, baik mengamati gambar ataupun membaca wacana yang Bapak Guru tampilkan, sehingga peserta dibaca semuanya dapat memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, selanjutnya Bapak Guru ingin membacakan sebuah ilustrasi. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Nah, mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Nah, rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Ya, perhatikan baik-baik penjelasan Bapak Guru, sehingga peserta didik maca dapat memahami tentang pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak AB-AB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran, dan baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Ya. Itulah penjelasan tentang pantun, dan selanjutnya peserta didik maca akan menjawab lembar kerja peserta didik. Ya, Bapak Guru akan pandu peserta didik maca semuanya untuk menjawab pertanyaan yang Bapak Guru tampilkan seperti di samping. Yang pertama, tuliskan organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia. Jadi peserta didik maca, silakan tuliskan semua organ tubuh yang berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Ya. Yang ketiga, jelaskan pengertian pantun. Nah, ketiga pertanyaan tersebut, peserta didik maca dapat temukan jawabannya di dalam materi pembelajaran yang Bapak Guru tampilkan tadi, atau yang Bapak Guru jelaskan tadi. Jadi peserta didik maca dapat mengulang kembali, memutar videonya, membaca wacananya, mengamati gambarnya, sehingga peserta didik maca dapat menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian tugasnya nanti dikumpulkan kepada Bapak Guru, dan Bapak Guru akan periksa ketika Bapak Guru berkunjung ke rumah peserta didik maca semuanya. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga peserta didik maca dapat memahami organ peredaran darah pada manusia dan dapat menjelaskan pengertian pantun. Nah, selamat belajar di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Dan salam maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.